Kali ini, Mimin akan menceritakan manga Record of Ragnarok chapter 110. Chapter sebelumnya berakhir di mana tangan Sakata Kintoki muncul simbol dewa primordial. Dia juga mengatakan bahwa dia mewarisi tekad Golnir dan bertekad untuk membunuh Odin. Chapter 109 berakhir sampai di sini. Ayo, tanpa basa-basi, kita lanjut ke chapter berikutnya. Diperlihatkan, tangan Sakata Kintoki mulai menyinari arena pertarungan dengan cahaya keemasan, membuat penonton yang ada di tribun terpukau melihatnya. Salah seorang penonton mengatakan, "Lihat, lengan kanan Sakata Kintoki cahayanya terlihat seperti cahaya suci." Penonton lain mengatakan, "Dia terlihat seperti seorang dewa." Odin terlihat tidak percaya dengan pernyataan Kintoki. Dengan nada mengejek ia berkata, "Menggunakan Golnir katamu? Mana mungkin makhluk rendahan sepertimu bisa melakukannya?" "Aku tak berbohong. Sebentar lagi kau akan melihatnya," jawab Kintoki. Energi itu mengalir menuju kapaknya, lalu menyatu dan membentuk wujud yang jauh lebih besar. Ia menyebut kapak itu dengan kapak petir emas. Belum selesai terkejut dengan apa yang dilihatnya, Odin kembali dikejutkan dengan serangan mendadak Sakata Kintoki. Namun dia berhasil menghindari serangan tersebut. Odin mencoba menganalisa kekuatan Kintoki. Namun, Sakata Kintoki tidak memberikan Odin kesempatan. Ia pun melanjutkan kembali serangannya. Wujud kapak cahaya itu menyusut kembali ke ukuran semula. Namun cahayanya justru terpusat di ujung tajam kapak itu. Lalu ia mengayunkan kapaknya seraya mengucapkan Furious Flash. Sebuah serangan yang diiringi kilatan petir. Teknik apa yang digunakan Sakata Kintoki? Akan tetapi serangan itu bisa ditahan Odin menggunakan tombak Gungnir. Di tengah serangannya Kintoki berkata, "Mau lihat siapa yang lebih besar?" Di sisi lain terlihat Odin sedang merapalkan sesuatu. "Wahai mantra yang mengoyak dan menghancurkan, yang bersemayam dalam hutan kegelapan, bimbinglah jiwa kegelapan kepada musuhku." Tiba-tiba Sakata Kintoki terangkat dari arena. Kemudian Odin melanjutkan, "Syair kutukan ke-6, Counter Card Shredding Shadow." Setelah mantra itu diucap, Sakata Kintoki tiba-tiba terpental sendiri dengan keras. Melihat kejadian itu, anak-anak di kursi penonton terkejut. Bahkan di kubu dewa pun merasa demikian. Sangat menakutkan. Syair Odin sama bergema ke seluruh Valhalla. Sungguh aksi yang luar biasa. Kedua petarung langsung serius di awal pertarungan. Sasaki yang melihat kejadian itu dibuat heran dan bertanya-tanya, mengapa dewa itu bisa menghempaskan Kintaro seperti itu? Musashi juga terlihat tidak percaya. Dia tak menyentuhnya. Teknik apa yang dia gunakan? "Aku benar-benar tak paham. Teknik yang Kintaro pakai pun sepertinya bukan teknik manusia." Sasaki meralat, daripada teknik, mungkin itu lebih ke kekuatan. Pertarungan ini sangat seru. Dengan kesal, Riz berkata, "Diamlah dasar maniak bertarung." Setelah serangan mendadak itu, Sakata Kintoki terbangun dan terlihat tidak apa-apa. Seraya berkata, "Sungguh mengejutkan, bikin kaget saja." Di ruangan penonton di samping Brunhilde, Zeus mengeluarkan auranya. Dengan tubuhnya yang membesar ia bertanya, "Apa maksudnya ini, Brunhilde?" "Apa maksud Anda?" jawab Brunhilde dengan singkat. "Jangan pura-pura tidak tahu. Jelaskan semuanya." Manusia itu menggunakan kekuatan suci dan tanda di tangannya itu adalah simbol dewa primordial. Dengan tenang Brunhilde balik bertanya, "Jadi Anda sudah tahu, Zeus sama?" Dengan nada kesal Zeus bertanya, "Apa kau merendahkanku? Jawab dulu pertanyaanku. Simbol itu seharusnya tidak muncul di sini. Dan siapa sebenarnya orang itu?"
Brunhilde menjawab, Sakata Kintoki adalah manusia, namun dia adalah satu-satunya manusia yang memiliki darah dari dewa primordial. Zeus tercengang dengan jawaban Brunhilde. Sudah kuduga. Kembali ke arena. Setelah Sakata Kintoki bangun dari serangan tadi, ia lanjut berkata, kau memang benar-benar seorang dewa agung dari mitologi Nordik ya. Dengan penasaran Odin bertanya sampai memegang simbol Dagas dan mewarisi keinginan Golnir. Seberapa banyak yang kau tahu? Sudah kubilang aku tak berbohong. Aku tahu semuanya, bahwa kau dulu adalah dewa tanpa nama, dan kau adalah satu-satunya orang yang selamat dari tragedi rakyat Golnir. Semua terkejut dengan pernyataan dari Sakata Kintoki. Kubu dewa yang tidak tahu apa-apa tentang pernyataan tersebut bertanya-tanya, apakah Odin dulunya adalah dewa tanpa nama? Lalu siapa sebenarnya rakyat Golnir? Aphrodite bergumam, manusia itu sepertinya tahu akan hal yang bahkan dewa tidak tahu. Siwa terlihat tidak peduli dengan hal itu. Dia hanya ingin tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Begitu juga Thor yang hanya terdiam mendengar hal itu. Ares yang mendengarnya tertawa. Apa yang dia bicarakan? Apa ia mabuk atau semacamnya? Kalau hanya menambah semangat, kupikir masuk akal. Tapi tidak untuk bicara ngawur. Untuk pertama kalinya Hermes memotong ucapan Ares. Tolong diam dulu Kak Ares. Sepertinya ini bukanlah bahan tertawaan. Timeline pun beralih. Diceritakan bahwa rakyat Golnir merupakan kelompok dewa yang malang, yang telah dihapus dari sejarah Valhalla. Itu adalah tragedi yang dipercaya oleh dewa primordial. Itu terhubung dengan sejarah Valhalla. Cerita itu ditulis oleh seorang dewa ke dalam sebuah buku. Buku yang berisi kebenaran dari dunia. Timeline beralih ke taman sebuah rumah di masa lampau. Terlihat seorang perempuan dengan kekuatannya. Ia membuat bunga itu mekar. Kemudian datang seorang yang memanggil wanita itu. Eirin, Eirin, lihat. Lalu kagumlah. Cetak biru dari sarung tangan yang kubilang dulu sudah selesai. Orang itu lanjut menjelaskan, ini luar biasa, ini tipis, namun terbuat dari bahan orikalkum yang kuat. Dengan racikan sempurna, ia tahan terhadap serangan apapun, bagai perisai tak tertembus. Ternyata wanita tersebut adalah Dewi Primordial, Dewi Cahaya bernama Eirin. Ia berkata, wah itu hebat, aku menantikan senjata itu selesai. Dewa tersebut ternyata merupakan suami dari Eirin. Itu baru istriku. Akan kunamai senjata ini dengan nama Zangraper. Dengan sarung tangan ini kau bisa memegang semua material apapun. Walaupun tidak ada yang bisa mengangkatnya karena terlalu berat. Di masa sekarang sarung tangan itu adalah sarung tangan yang dikenakan Thor. Apa kau dengar aku, Eirin? Tanya dewa tersebut. Eirin menjawab, tentu saja. Ketika kau membuat sesuatu, kamu seperti anak kecil, Golnir. Dewa tersebut ternyata adalah Golnir, seorang dewa primordial, sang dewa penemu Golnir. Dan dewa ini kelak yang akan menulis kitab Golnir. Di halaman awal buku tersebut terdapat kata pengantar yang ditulisnya. Cinta itu tidak mencemburui, cinta bukan nafsu, dan cinta tidak sombong. Cinta adalah alat yang menunjukkan kita sebuah kebenaran. Akibatnya aku memilih menulis buku ini dengan cinta dan keyakinan. Dan kelak buku ini yang akan memberitahu kita semua tentang kebenaran yang coba disembunyikan dewa terdahulu. Diceritakan sejak dulu sekali, di zaman leluhur para dewa, terdapat 11 pembunuh para dewa. Dikatakan bahwa 4 dari 11 itu disebut Yggdrasil. Mereka memutuskan untuk membunuh dewa lain. Dan ada 7 dewa primordial yang mendukung tujuan mereka. Dan yang menjadi musuh bagi 11 tirani adalah 77 dewa primordial. Itu adalah perang habis-habisan antara dewa primordial. Dan perang tersebutlah yang dinamakan Ragnarok yang pertama.
Namun di dalam pertarungan, kekuatan Yggdrasil terlalu kuat. Kekuatan mereka sangat dahsyat, membuat 77 dewa primordial tidak sanggup untuk melawan. Karena kekalahan tersebut, membuat 77 dewa primordial yang masih hidup memutuskan untuk mundur dari pertarungan. Dewa-dewa yang selamat itu terlihat babak belur dipenuhi luka. Salah seorang dewa mengatakan, "Sial, Yggdrasil, mereka terlalu kuat." Dan 7 dewa itu juga, hanya dengan 11 orang mereka mampu mengalahkan kita semua. Dijelaskan bahwa separuh dari mereka sudah menemui Niflheim. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memindahkan markas agar tak mudah dilacak. Mereka menyadari betapa menyedihkannya keadaan mereka saat ini. Kita telah mengerahkan segalanya. Kemenangan atau pembantaianlah yang tersisa. Dalam suasana muram itu, Eirin tiba-tiba berdiri dan mengucap lantang, "Demi para dewa yang tersisa, aku akan berjuang hingga akhir." Kata-kata Eirin membakar kembali semangat para dewa. Memecah suasana, Golnir mengatakan, Tunggu, jangan terburu-buru. Aku akhirnya berhasil dan tepat pada waktunya." Eirin bertanya, "Golnir, apa yang kamu katakan? Tolong tenanglah." Seorang dewa juga bertanya, "Di saat seperti ini apa yang kau buat? Tak ada satupun yang dapat menggores mereka, baik teknik, sihir maupun alat." Golnir meminta kepada mereka untuk mendengarkan ia dulu. Lanjut mengatakan, "Itu benar. Dengan kekuatan kita mustahil mengalahkan mereka, dan senjata pun tak ada yang berguna." Semua dewa tercengang mengetahui kenyataan itu. Ku bilang dengarkan aku dulu, makanya aku membuat alat ini. Para dewa serentak menanyakan, "Alat apa itu?" Golnir menamai alat itu dengan sebutan Gleipnir. Dengan alat itu kita akan menyegel mereka. Seorang dewa bertanya, seraya memastikan, "Nyegel Yggdrasil." Golnir lanjut memberikan penjelasan. "Apa kau terkejut? Ini adalah alat yang bisa membuat portal ruang dan waktu." Seorang dewa bertanya seraya memastikan, "Nyegel Yggdrasil." Golnir lanjut memberikan penjelasan. "Apa kau terkejut? Ini adalah alat yang bisa membuat portal ruang dan waktu. Caranya, kita memasukkan kekuatan suci kita ke dalamnya untuk mengaktifkan Gleipnir dan akan membuat intinya bereaksi. Lalu akan membuat ruang waktu yang kosong yang memungkinkan memperlambat atau menghentikan waktu di ruang tersebut." Dewa beranting itu menyela penjelasan Golnir. "Berisik, siapa peduli soal teorinya? Dengar, apa benar benda ini bisa menyegel Yggdrasil?" Golnir membenarkan hal itu. Akan tetapi ada harga yang harus dibayar untuk menggunakannya. Golnir lanjut menjelaskan, "Ini kekuatan yang kuat, hingga bisa disebut kekuatan terlarang. Jika kita memasukkan tenaga kita untuk mengaktifkannya, itu juga akan menyedot energi kehidupan kita. Alat ini memang bisa menyegel mereka, tapi dibutuhkan juga energi yang besar untuk mengaktifkannya. Jika Gleipnir selesai menyegel Yggdrasil ini, akan menyedot energi kehidupan mereka. Kita berhasil menyegel mereka itu bukan masalah. Namun jika berhasil pun, aku berani bilang kalau setengah dari kita saat ini pasti akan menemui Niflheim." Mendengar hal itu, dewa itu pun terkejut. Kemenangan atau pembantaian, itu harga yang harus dibayar. Namun serentak dewa-dewa itu berkata, jika mereka bisa menyegelnya, maka itu adalah hal yang murah. Mereka setuju dengan keputusan itu. Membuat Golnir pun sangat terharu. Setelah itu Izanagi menyarankan untuk mereka langsung merencanakan hal tersebut. Mempertaruhkan semuanya pada penemuan luar biasa dari dewa penemu Golnir. Ketika peperangan itu tiba, dewa primordial itu memancing Yggdrasil ke sebuah tanah yang tandus. Dengan nada remeh Odin bertanya, "Kupikir kalian melakukan hal yang tak berguna, mancing kami ke tanah yang tandus. Apa hanya ini rencana kalian?"
Di balik sorot matanya, Izanagi merasa rencana itu berjalan sesuai harapan. Lalu muncul sebuah lubang di atas langit seperti sebuah black hole. Mjolnir berteriak, "Sekarang waktunya." Semua dewa mengaktifkan Gleipnir, dan rencana dewa primordial itu sukses besar. Dengan aktifnya Gleipnir, sebagai gantinya mereka terluka parah karena menghabiskan kekuatan mereka untuk mengaktifkannya. Mereka mengatakan, "Kau sangat jenius, Mjolnir." Sebagian besar dewa primordial menemui Nefhel. Eirin yang masih selamat mencari di mana keberadaan suaminya. Ia menemukan Mjolnir dalam keadaan selamat, namun dipenuhi banyak luka. Mjolnir merasa menyesal dengan keselamatannya. Ia merasa bahwa ia yang menyebabkan ini semua. "Aku yang membuatnya, kenapa aku masih hidup?" Sambil menangis ia berteriak, "Mengapa Gleipnir? Mengapa kau tak membunuhku juga?" Melihat kondisi suaminya, Eirin mencoba menenangkannya. "Alat yang Mjolnir temukan telah menyelamatkan dunia. Kau sudah berjuang cukup baik." Dengan perkataan Eirin tersebut, membuat Mjolnir pun merasa tenang. Berkat Gleipnir, Ragnarok pun berakhir. Setelah kemenangan itu, Valhalla perlahan kembali stabil, dan dewa yang tersisa bisa hidup dengan damai. Di sisi lain, 6 dari 7 dewa primordial yang selamat, mereka berkumpul dalam pertemuan tertutup. Buat mereka harus mengambil suatu keputusan. Karena mereka telah menyegel Yggdrasil, mereka harus memutuskan apakah kisah itu akan diceritakan pada generasi selanjutnya atau tidak. Terdapat suatu masalah sesaat sebelum Yggdrasil disegel. Mereka menyimpan kekuatan ke dalam senjata mereka. Selama mantra itu masih ada dan Yggdrasil masih tersegel, pasti akan ada yang ingin membangkitkan mereka. Jika segel itu dihancurkan, maka dunia akan berakhir. Keberadaan Yggdrasil harusnya dirahasiakan, memperkecil peluang untuk mencari dan membangkitkan kembali mereka. Dari pertimbangan tersebut, mereka memutuskan untuk membuat sejarah palsu, menyembunyikan kebenaran tentang Ragnarok kepada generasi berikutnya. Salah seorang dewa meminta saran kepada Eirin, menghapus Yggdrasil dari sejarah. Bagaimana menurutmu, Eirin? Sejarah itu dapat menimbulkan perpecahan di antara para dewa, jadi kita tidak punya pilihan lain selain menyembunyikannya. Akhirnya mereka sepakat untuk menghapus Yggdrasil dari berbagai macam sejarah. Tidak lama setelah keputusan itu diambil, Mjolnir memasuki ruangan tersebut lalu mengatakan tidak. Ia tidak setuju dengan keputusan itu. Ia mengatakan bahwa sejarah yang terang maupun yang kelam tetap harus diceritakan, termasuk Yggdrasil dan Ragnarok. Eirin menolak pendapat Mjolnir karena terdapat pro kontra soal itu. Jika tidak dirahasiakan, suatu hari pasti ada yang berencana untuk membebaskan mereka. Mjolnir berpendapat, tak peduli bagaimana kita menyembunyikannya, pasti suatu saat akan terbongkar juga. Untuk itu pengetahuan ini harus disebarluaskan. Kalau ada yang menggunakan pengetahuan ini untuk kejahatan, maka itulah yang akan menjadi akhir dari dunia ini. Kemudian seorang dewa mengusulkan untuk mengadakan pemilihan ulang. Akan tetapi tidak ada yang setuju dengan pendapat Mjolnir. Eirin berpendapat bahwa ini adalah jalan satu-satunya. Ia mengikat Mjolnir dengan rantai cahaya ilahi. Dengan keputusan itu, Mjolnir akhirnya dikurung di dalam sebuah penjara. Ia mengatakan kata terakhir kepada mereka. Kegagalan dan kebenarannya harus kita sampaikan pada generasi muda. Aku percaya seseorang di masa depan akan mampu mengalahkan mereka. Segel yang dibuat oleh si jenius hebat Mjolnir akan tetap berlanjut untuk selamanya. Dengan keputusan dari dewa primordial, sejarah dunia sebelum Gleipnir telah diganti. Setelah itu, datang salah seorang murid terbaik Mjolnir. Ia bernama Veldis. Ia berencana untuk membebaskan Mjolnir.
karena ada beberapa dewa yang tidak setuju dengan keputusan itu. Mereka mendeklarasikan bahwa mereka adalah murid sang dewa yang akan mengungkap kebenaran. Akan tetapi Golnir menolak hal itu. Ia mengatakan bahwa kalian adalah dewa baru, hiduplah dengan damai, buatlah alam dewa menjadi tempat yang bertanggung jawab. Golnir tidak mau mereka terlibat dalam hal ini. Kemudian Golnir meminta sebuah alat bernama Sfunza. Dengan alat itu Golnir mulai mencari sesuatu. Ia menemukan sebuah cermin yang memiliki fungsi memantulkan penglihatan. Dan sebagai pelindung, alat itu ia bernama Jotun Spiegel. Lalu ia memberikan cermin itu kepada Veldis. Gunakanlah ini untuk membuat desa yang tersembunyi. Tidak lupa ia juga memberikan jimat keberuntungannya. Lalu ia berkata, "Aku serahkan semuanya padamu, Veldis." Veldis bertanya, "Lalu apa yang akan Anda lakukan?" Golnir mengatakan bahwa ia akan melakukan apa yang harus ia lakukan. Dan dari sanalah Golnir berpisah dari 6 primordial lainnya. Ia bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sejak saat itu ia menulis sejarahnya. Ia menulis tentang sejarah yang terhapus, termasuk cara melepaskan Gleipnir. Ia mengungkap semuanya ke dalam bukunya. Cinta bukanlah rasa iri, cinta bukanlah kesombongan, dan cinta bukanlah keserakahan. Cinta adalah jalan menuju kebenaran dari dunia ini. Lalu dengan cinta yang kupercayai, aku memilih untuk menulis buku ini dengan mengikuti apa yang aku percayai. Itulah kata pengantar dalam kitab Golnir yang ditulis oleh dewa penemu tersebut. Chapter 110 dan 111 berakhir sampai di sini.